Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Dia Aridewi, NPM 162. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Prinsip kerja mesin bubut, yaitu benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Dalam bubut yang pertama ada gerakan berputar atau gerak potong, yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakkan pada pahat. Ada gerakan memanjang, yaitu bentuk gerakan apabila pemotongannya sejajar dengan sumbu kerja. Nah, gerakan ini itu disebut juga dengan gerakan pemakanan. Gerakan melintang yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongan tegak lurus terhadap sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan melintang atau pemotongan permukaan. Ketiga bentuk gerakan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Bubut yang pertama ada kepala tetap, yaitu merupakan bagian mesin yang letaknya di sebelah kiri mesin. Bagian ini digunakan untuk memutarkan benda kerja. Yang kedua ada alas, bagian tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam. Kotak apron berisi alat pengontrol untuk gerakan secara manual dan otomatis. Yang keempat, tuas on-off untuk menyalakan atau mematikan mesin pada proses pembubutan. Yang kelima ada eretan, terbagi menjadi 3, yaitu eretan atas, eretan lintang, dan eretan alas. Kemudian yang keenam ada kepala lepas yang merupakan bagian dari mesin bubut, letaknya di sebelah kanan mesin dan di atas atas mesin. Yang ketujuh ada rumah pahat digunakan untuk menjepit pahat bubut. Yang kedelapan ada penyangga digunakan sebagai alat bantu untuk pembubutan benda kerja yang panjang. Yang kesembilan cekam digunakan sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. Yang ke-10 tuas kecepatan digunakan untuk mengatur kecepatan. 11 tuas pengatur ulir digunakan untuk mengatur jarak ulir. Yang ke-12 tuas otomatis digunakan pada saat proses membubut otomatis. Dan yang terakhir tuas ulir untuk proses pembuatan ulir pada benda kerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najab Habri, NPM 168. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perhitungan RPM dan waktu kerja. Yang pertama ada kecepatan putar mesin. Faktor penentunya itu ada 2. Yang pertama, kecepatan potong yang akan dibubut atau VC. Yang kedua, diameter bahan yang akan dibubut atau D. Maka kecepatan putaran mesin adalah kecepatan potong bahan dibagi dengan keliling bahan tersebut. Jadi rumusnya dapat ditulis sebagai berikut: N sama dengan VC dibagi Pi kali D. Penulisan satuan VC dalam satuan imperial adalah feet per minute, sedangkan dalam satuan metrik adalah milimeter per menit. Yang kedua, kecepatan potong. Gerakan utama pada pembubutan adalah gerakan perputaran benda kerja. Karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan sayat, maka kecepatan sayat pada pembubutan adalah kecepatan melingkar. Jadi rumusnya dapat ditulis sebagai berikut: VC sama dengan Pi kali D kali N dibagi 1000. Materi selanjutnya adalah macam-macam pembubutan pada mesin bubut. Ada 10. Yang pertama, membubut lurus atau rata. Yang kedua, membubut face atau rata kiri kanan. Yang ketiga, membor atau drilling. Yang keempat, merimer atau rimming. Yang kelima, memperbesar lubang atau boring. Yang keenam, membuat ulir. Yang ketujuh, membuat alur. Yang kedelapan, memotong. Yang kesembilan, membubut tirus. Dan yang terakhir, mengkartel. Nama saya Suswayu Pramela. Selanjutnya adalah jenis-jenis pahat bubut. Pertama ada pahat sisi kanan, kedua pahat pinggul, ketiga pahat sisi, 4 pahat sisi permukaan kanan lebih besar, 5 pahat ulir segitiga kanan, 6 pahat alur, 7 pahat alur segitiga, 8 pahat ulir segitiga kiri, 9 pahat sisi kiri, 10 pahat pinggul kiri, dan yang terakhir adalah pahat alur lebar. Mesin gerindra. Pengertian dari mesin gerindra adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja dari mesin gerindra adalah batu gerindra berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengirisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Jenis-jenis gerindra. Terdapat 2 jenis gerindra, yaitu gerindra tangan. Mesin gerindra tangan merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerindra benda kerja. Awalnya mesin gerindra hanya ditunjukkan untuk benda
kerja berupa logam yang keras seperti besi dan stainless steel. Kedua adalah gerinda duduk. Fungsi utama gerinda duduk adalah mengasah mata bor, tapi dapat juga digunakan untuk mengasah pisau lainnya, seperti mengasah pisau dapur, golok, kapak, arit, dan lain-lain. Oke, saya Levina Pinavia. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari mesin gerinda. Yang selanjutnya ada batu gerinda, yang dimana batu gerinda ini biasa ditemukan di bengkel-bengkel pengerjaan logam. Nah, batu gerinda ini penyayatannya mirip dengan penyayatan pisau miling karena dia itu prosesnya berbentuk seperti debu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis butiran asa batu gerinda. Yang pertama ada aluminium oxide, yang dimana banyak digunakan sebagai bahan pembuatan roda atau batu gerinda. Misalnya baja karbon, baja paduan, dan HSS yang biasanya memakai simbol A. Yang kedua ada silikon gerinda, yang dimana bahannya keras sehingga menyerupai kerasnya batu intan yang digunakan untuk menggerinda benda kerja bertegangan tarik rendah. Nah, misalnya itu ada besi tuang kelabu, grafit, aluminium, kuningan, dan karbida yang biasanya simbolnya C. Yang ketiga ada diamond atau intan. Bahan asa ini sangat keras, digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan sangat tinggi. Contohnya ada karbida semen, keramik, kaca, granit, marmer, batu permata yang biasanya disimbolkan dengan simbol D. Yang keempat ada boron nitride atau biasa disingkat BN, yang dimana ini untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras dan berbentuk kubus. Contohnya ada baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC dengan simbol CBN. Lalu ada juga ukuran butiran asah batu gerinda, yang dimana ukuran butiran 6-12 itu sangat kasar, 14-24 itu kasar, 30-60 itu sedang, 70-120 itu halus, dan 150-240 itu sangat halus. Lalu di sini juga ada tingkat kekerasan batu gerinda, ada dua, lunak dan keras, yang dimana lunak itu jumlah perekatannya kecil. Batu gerinda ini mempunyai sifat mudah untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu, digunakan untuk menggerinda material yang keras karena butiran asa akan cepat lepas dan berganti dengan butiran asa yang masih baru dan tajam. Lalu yang terakhir ada batu gerinda keras, yang dimana jumlah persentase perekat ini sangatlah besar karena batu gerinda ini mempunyai sifat untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu karena material lunak tidak membutuhkan butiran asa yang terlalu tajam. Nah, sekian dari saya, lanjut ke penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izrul Suniam, MPM 174. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perekat batu gerinda. Di sini ada 5 macam. Yang pertama ada verified bond, perekat yang bila digunakan untuk membuat batu gerinda memberikan sifat yang tahan air, garam, oli, bahan-bahan kimia, dan tahan untuk disimpan dalam waktu lama. Nah, perekat ini adalah perekat yang paling banyak digunakan dalam pembuatan batu gerinda. Nah, kira-kira 80% dari batu gerinda yang ada menggunakan perekat jenis ini. Namun, roda gerinda ini cukup sensitif terhadap hentakan dan pukulan, akan tetapi jarang sekali dalam penggerindaan batu gerinda mendapat beban kejut yang tinggi. Nah, yang kedua ada silicate bond, digunakan untuk membuat batu gerinda yang kegunaannya mengasah benda kerja yang sensitif terhadap panas. Nah, misalnya pisau fresh, bor, dan pahat HSS. Nah, perekat jenis ini mudah melepaskan butiran. Nah, yang ketiga ada resinoid bond. Nah, dipakai untuk pembuatan batu gerinda dengan kecepatan tinggi, sangat cocok untuk mengeringkan baja, tuangan, mengasah gergaji, dan pembuatan gigi gergaji. Nah, karena perekat ini mempunyai sifat fleksibilitas tinggi, maka banyak digunakan untuk pembuatan batu gerinda tipis sampai ketebalan 0,8 mm. Nah, perekat ini diberi kode huruf B. Yang keempat ada rubber bond. Nah, perekat karet mempunyai elastisitas tinggi dan diberi kode huruf R. Nah, perekat ini dipakai untuk pembuatan batu gerinda.
yang digunakan untuk pekerjaan presisi ataupun kasar. Nah, contoh untuk penggerida poros, engkol, dan pembuangan bekas pengelasan bahan stainless. Nah, perekat ini juga dapat dipakai untuk pembuatan batu gerinda potong karena daya elastisnya memenuhi syarat untuk batu gerinda tipis. Nah, yang kelima ada select bond. Nah, diberi kode E, digunakan untuk pekerjaan presisi dan permukaan sangat halus, lebih halus dari perekat backlit. Nah, ketahanan terhadap panas rendah dan dapat dibuat tipis, contoh untuk penggeridan nok, roll, kertas, dan lain-lain. Di sini saya akan juga menjelaskan klasifikasi batu gerinda. Nah, label batu gerinda yang menempel pada batu gerinda berisi: yang pertama, jenis bahan asa; kedua, ukuran butiran asa; ketiga, tingkat kekerasan; empat, susunan butiran asa; dan yang kelima, jenis bahan perekat. Nah, saya akan mencoba: tiga, tingkat kekerasan; empat, susunan butiran asa; dan yang kelima, jenis bahan perekat. Nah, saya akan mencontohkan contoh label identitas RG38A36L5VB. Artinya 38 sama dengan kode pabrik, A sama dengan jenis bahan asa, A sama dengan aluminium oksid, C silisium karbida, D diamond. Nah, 36 sama dengan ukuran butiran asa, L sama dengan tingkat kekerasan. Nah, 5 sama dengan susunan butiran asa, V sama dengan jenis bahan perekat, V verified, R rubber, S silicate, B resonate, E select. Nah, jadi RJ dengan label 38A36L5VB adalah sebuah batu gerinda dengan bahan asah oksida aluminium berukuran 36 butir per inci, mempunyai susunan sedang, perekat tembikar verified bond. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.